Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, ada informasi terbaru dari gerombolan pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana mantan Wakapolri Ugroseno kabarnya mendapatkan surat panggilan polisi. Dan muncul atau terbit surat perintah penyelidikan terhadap kasus Ugroseno. Kira-kira kasusnya apa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Dian Sandi akhirnya muncul dan angkat bicara mengenai polemik uploadan ijazah Pak Jokowi pada akun Twitternya, yang dimana Dian Sandi sepertinya akan bersaksi nanti di persidangan untuk memperberat hukuman dari Roy Suryo dan juga Tifa. Nah, terakhir ada debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi yakni Prof Firmanto dengan dua terdakwa yakni Roy dan juga Tifa. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita ini purnawirawan ini tidak minta dihormati. Tapi kalau kriminalisasi, kita juga bisa bicara. Iya, kriminalisasi. Kalau saya bicara tentang hukum, ya saya bicara untuk edukasi publik. Ya. Kemudian beda waktu berapa hari ini? 2 hari, tanggal 2 Juli 2026. Terbit surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan. Ya. Nah, kemudian 2 minggu, tanggal 16 Juli, muncul surat. Ya, suratnya. Wow, Ugroseno dapat surat panggilan klarifikasi dari polisi. Wow, ini dugaan apa ini? Surat panggilan undangan klarifikasi kepada warga masyarakat. Karena saya lihat di sini ada permasalahan yang disampaikan, yaitu bunyinya hadir karena ada penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses hibah tanah dan bangunan barang milik negara Polri atau asrama Sepolwan di Jalan Ciputat Raya nomor 41 Jakarta Selatan, serta pengadaan tanah pengganti di Lembang tahun 2010 sampai 2014. Dugaan korupsi. Tidak ada pengadaan tanah pengganti. Wow. Kalau penyelidiknya Polri ini hebat, ya, jangan memasukkan hal-hal yang bersifat manipulatif seperti ini. Ya, tidak pernah ada perintah, ya, untuk pengadaan pengadaan tanah pengganti. Buat apa tanah pengganti? Saya meminta dari 121 miliar hibah DKI, 25 M itu untuk menambah, meluaskan tanah Lembang, Bandung. Jadi asetnya Polri bertambah, asetnya negara bertambah. Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi. 15 tahun yang lalu. Ya. Wow. Jadi benar-benar, ya saya kecewa. Ya silakan dilakukan penyelidikan. Ya emang silahkan, Ya, Pak. Jadi tolong pelajari hukum acara pidana. Pidananya apa? Perbuatan pidananya apa? Sebutkan dulu. Kerugian apa? Apakah ada audit BPK? Audit BPKP? Apakah ada hasil audit dari Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri, atau dari Irsus? Ya, ya mohon maaf loh. Saya kepingin Polri itu sebagai aparat negara, bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Saya sebagai senior di Polri juga, kalau dicari-cari kesalahannya, malaikat saja nggak mencari-cari kesalahan manusia kok. Iya. Mencatat kalau manusia ada yang salah. Emosi loh beliau loh. Ya mohon maaf loh, kalau saya agak emosi sedikit. Santai Pak, santai. Ini mau dibawa kemana sebetulnya oleh Kortas Tipikor ini? Ya kalau misalnya siap, Kortas ya saya Tipikor. tidak katakan, saya kemarin berikan apresiasi. Saya hanya mengoreksi bagaimana upaya paksa itu harus ditempuh. Penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan,
penyitaan itu ada tahap, ada bentuk-bentuk upaya paksa sudah ada. Penetapan tersangka itu juga tidak boleh pasal 91 hukum acara pidana. Tetap menggunakan azas praduga bersalah. Penetapan tersangka pun penyidik harus mengutamakan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh mengadukan praduga bersalah. Dilarang. Baca KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pasal 91. Saya walaupun sudah usia 70 sampai sekarang, ya, saya masih baca hukum acara pidana. Siap Pak, siap. Daripada saya ngisi teka-teki silang. Siap. Ya. Luar biasa Bapak. Yang mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo bisa mendengar seperti ini. Jangan ada lah kriminalisasi seperti ini. Saya yakin lah. Arahnya kemana nih surat undangan klarifikasi sudah tahu arahnya. Kemana tuh Pak? Ya. Dan saya akan tetap bicara nanti melalui media tentang masalah ini. Kemana tuh Pak? Kalau ini tidak dihentikan, bukan saya takut. Oh enggak dong, jangan takut Pak. Saya Bayangkara Polri yang anti kriminalisasi. Siap. Tapi kalau saya dikriminalisasi, saya juga anti kriminalisasi seperti itu. Ya. Kasihan warga masyarakat seperti ini. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Waduh. Pak Ugro marah-marah loh. Pak Ugro emosi loh. Muncul surat perintah penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang tadi disebutkan beliau. Sampai-sampai muncul surat panggilan klarifikasi untuk Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri loh, mau diperiksa Kortas Tipikor, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang sekarang lagi gacor-gacornya nih. Kortas Tipikor nih. Jadi jangan macam-macam. Kortas Tipikor nih sedang mungkin mencari dan menunjukkan tajinya kali ya. Nggak mau kalah sama KPK, nggak mau kalah sama kejaksaan. Kan KPK ini rajin nangkap kepala daerah, udah berapa kepala daerah tuh yang ditangkap. OTT lagi. Nah, kalau kejaksaan sudah berapa uang negara yang dikembalikan? Triliunan loh melalui Satgas PKH kawasan hutan. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang Polri mungkin dia bingung nih. Wah, kita harus menunjukkan juga nih taji kita nih. Wah, disikatlah semua kasus-kasus korupsi ya kan. Yang kemarin yang paling menggemparkan adalah Kortas Tipikor, mengusut kasus dugaan korupsi Jampitsus serta dugaan tindak pidana pencucian uang Febri Ardiansyah yang sempat gaduh tuh, yang sempat jadi polemik. Sekarang Ugro Seno, mantan Wakapolri, ini yang dibabat Kortas Tipikor nih semuanya orang-orangnya bukan orang-orang sembarangan teman-teman. Ngeri-ngeri nih Kortas Tipikor nih, Ugro Seno loh, mantan Wakapolri. Nggak takut kalian? Waduh, nggak takut kalian? Ini tadi Ugro Seno udah marah-marah loh. Tapi ya buat Pak Ugro, kita hormati proses hukum Pak. Mending Bapak datang, jangan marah-marah di konten. Nanti datang, tapi nggak apa-apa sih marah-marah di konten, meluapkan kekesalannya ya kan. Ya nanti Bapak datang klarifikasi. Kalau memang tidak ada dugaan yang mengarah kepada Bapak, ya udah Bapak bebas. Tapi kalau ada, ini yang jadi masalah nantinya Pak. Jadi mending Bapak datang, jelaskan semuanya, ya kan? Tidak ada rahasia di antara kita lah gitu ya kan. Biar Bapak bisa menjelaskan di konten juga nanti dengan secara detail gitu. Biar semuanya happy Pak. Pak Roy Suryo ini kan orang Jogja ya. Bersekolah, berkuliah S1, S1, S2 itu di Jogja. Rumah beliau dengan UGM itu tidak terlalu jauh lah, karena kan di Jogja. Masa orang yang bertahun-tahun di Jogja tidak dapat menemukan satu saja yang menjadi saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah. Satu saja yang akan menjadi saksi mereka. Tidak ada mereka temukan. Yang ada mereka hanya membahas soal kumis, membahas mereka soal potongan rambut, kacamata. Itu kan tidak substansial. Tetapi fakta-faktanya mereka tidak bisa tampilkan sampai hari ini. Tidak pernah mereka bisa membuktikan, menghadirkan saksi bahwa ada salah satu dari teman Pak Jokowi atau orang yang berkuliah dari kurun waktu tahun 1980 sampai tahun 1985 sesuai dengan masa kuliahnya Pak Jokowi dihadirkan sebagai saksi bahwa Pak Jokowi tidak lulus kuliah. Betul. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Bayangkan ada ribuan orang yang berkuliah itu. Satu saja tidak ada. Padahal Pak Roy Suryo ini rumahnya di Jogja, sekolah di Jogja, S1 di Jogja, S2 pun di Jogja. Tidak ada itu sampai hari ini. Itu. Mas, ketika tadi udah prediksikan seperti ini, Mas Dian sendiri berarti sudah tahu dong Mas langkah apa yang akan dilakukan untuk menamengi
diri Mas Dian yang sekarang saat ini kan disebut terus disebutkan? Kalau saya tidak ada, dari awal sampai hari ini saya tidak pernah meminta bantuan siapapun. Saya dipanggil kepolisian dan nanti akan bersidang di pengadilan. Saya tidak pernah meminta bantuan apapun, saya tidak ada tameng apapun. Saya hanya berpegang pada satu hal, saya menyampaikan apa adanya. Saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada saya, maupun saya akan menyampaikan fakta-fakta yang saya dapatkan tentang Pak Jokowi. Itu saja kalau saya. Mas, ini kan tadi Mas Dian bilang bahwa mereka sudah juga melihat ada emboss, ada garis merah segala macamnya kan. Itu kan yang Mas Dian upload ya? Bukan. Yang saya upload itu memang mungkin tidak terlihat. Karena dari data yang awalnya berkapasitas atau ukuran sekian, sangat besar, ketika dia diposting di sosial media, dia akan mengalami kompresi, akan mengalami penurunan size yang hanya berjumlah, menurut keterangan Pak Roy yang mendownload dari akun saya, itu hanya 76 kilobyte. Yang berarti 76 kilobyte itu akan menghilangkan banyak sekali detail di dalam foto yang saya posting. Makanya ada kehilangan emboss, kehilangan watermark dan lain-lain. Tetapi ketika mereka melihat secara nyata, Saatnya Pak Joko Widodo, Abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, sebagai profesor ya. Jadi janganlah ilmu hukum ini dibengkak-bengkokkan Oh, hanya tidak. Kan, hanya untuk kepentingan klien Anda, janganlah ya. So Kan suci kita kau dulu tiba. belajar sama Jadi dulu. Harusnya bisa dipatahkan di persepsi. Kenapa Prof Firman, silakan. Di eksepsi. Ya, kalau ini saya bisa lurusin, karena kan ada satu situasi di mana Bu Tifa, Pak Roy dan teman-teman lain saudara-saudara kita. Nggak ada nama Dokter Tifa. Adanya dan kawan-kawan. Jadi kan boleh-boleh saja ada suatu situasi untuk berbagai delik itu dibolehkan kok. Di dalam. Junto 55-nya nggak ada. Seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau bicara masalah Pak Roy dan kawan-kawan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu situasi, ada Iya, orang tidak- juga, gitu Tidak kan. bisa Jadi dong. tidak di surat bisa, dakwaan. orangnya beda-beda. Bang, di dakwanya ya, masing-masing. kalau baru bicara tetapi di talk show seperti ini, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan boleh. Tapi kalau di surat dakwaan itu kan Nggak harus boleh. precise. tetap kan Makanya kita bilang disampaikan error in dakwaan persona. untuk Bu Tifa Nggak ada namanya 5 surat dakwaan tuh ada unggahan. dan kawan-kawan tuh gimana ceritanya? Ini dua orang ini sok pinter hukum ya kan, padahal bukan orang hukum dia. Sok pintar bisa menerjemahkan surat dakwaan, sok bisa menerjemahkan pasal-pasal, padahal dia bukan orang hukum. Padahal ya bidang dia nggak tahu bidang apa mereka ini. Ada satu dokter lah tapi ngurusin ijazah, ada satu pakar telematika tapi ngurusin ijazah. Emang nggak jelas manusia-manusia ini. Kayaknya sini mereka ini pakar segala pakar gitu ya kan, semua bisa diteliti sama dia. Aduh, heran emang lihat manusia-manusia dua ini. Ketemu lagi satu panggung ya kan. Terus mereka ngeroyok kuasa hukum Pak Jokowi. Emang aduh. Kan Nanti tadi yang saya dihukum bilang. dan kawan-kawan ya. Enggak Ya kan? dong, Yang kan saya divonis bilang dan tadi, kawan-kawan untuk- nanti bukan Oh, iya. siapa-siapa. Untuk menceritakan situasinya, Nggak maka bisa, nggak bisa. disampaikan. Ya. Tetapi kalau untuk mendakwanya, satu kan jelas. Jaksa penuntut umum Abang menyampaikan ini selain ada 5 advokat, ya, Oke. Abang selain advokatnya Pak Ada Joko Widodo, Abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, Pasti. sebagai profesor Pasti. ya. Jadi janganlah Pasti. ilmu hukum ini Sok dibengkak-bengkokkan ngajarin ya kan? hanya Oh, untuk tidak, kepentingan tidak. hanya Kan- untuk kepentingan klien Anda, Sok jangan menasehati. ya kan kita Kan juga kita belajar bisa sama-sama lihat. kok ya. Bu Tifa, kan dakwaannya sudah dibacakan dengan sangat gamblang. Kan Iya, sudah justru dijelaskan. karena itu, Ya kan? maka Jadi kita lihat kalau pada Bu surat Tifa dakwaan menarik itu. ke sana kemari kan itu sudah masuk ke pokok perkara. Makanya saya Abang bilang yang tadi. menarik ke sana kemari justru Ya, saya tadi kan, luruskan. ya, tadi dibilang, kok ini dakwaannya ke Roy, karena memang kan bersama-sama. Iya, Artinya mana ada Datanya orang respon dan ada kawan-kawan. masih ada juga di Bisa situ. dong, Jadi nggak bisa. Ada situasi, Mbak Flora, sama-sama. Mbak Flora silakan Mbak Flora. Tapi izinkan apa-apa. Prof Firman untuk menjawab terlebih Silakan. dahulu. Prof, Anda sebelumnya menyatakan bahwa restoratif justice itu merupakan bagian dari dinamika penyelesaian perkara itu. Apakah opsi itu masih terbuka, Prof, saat ini? Jadi kan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa ada 3 orang yang telah mengutarakan mengenai mekanisme kebenaran dan kemudian diberikan restoratif justice. Jadi saya pikir apa yang dilakukan sama Mas Roy dan kawan-kawan juga kan sesuai dengan hukum acara. Dan tadi disampaikan sama Bu Tifa di awal disampaikan ada restoratif justice. Karena produknya kalau sudah masuk seperti ini kan nanti kan penetapan seperti ya, penetapan dari hakim. Jadi saya pikir kalau memang itu ditempuh ya bagus. Tapi kalau memang ingin membuktikan apa yang mereka lakukan itu benar, silahkan. Kami
tentunya memberikan ini sebesar-besarnya kepada Bu Tifa dan kepada Mas Roy. Karena kenapa? Karena tentu apakah nanti kita mengatakan iya saya secara etika penelitian begini, kan nanti kita lihat semua kok, kelihatan kok. Jadi saya mempersilahkan untuk menyampaikan kok bisa dengan keilmuan dan sebagainya seperti apa tiba-tiba seseorang yang secara material itu adalah Pak Jokowi dibilang orang lain. Tapi saya sekali lagi tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang materi daripada persidangan. Saya lebih baik mengajak semua pemirsa untuk cermat dan mengawal proses ini supaya sama-sama kita lihat. Supaya apa? Supaya bisa kita sama-sama buktikan mana yang sebenarnya sudah benar gitu kan, mana yang sebenarnya mungkin keliru. Jadi saya pikir itu aja dari saya. Oke, Anda siap menghadapi pemeriksaan perkara pokok dan sangat kemudian siap. membuka seluruh bukti yang Anda miliki di hadapan majelis hakim? Sangat siap, dan makanya itu pra peradilan adalah forum yang sangat bagus. Sampai berapa pra peradilan tunggu saja tanggal mainnya. 9 kali bisa. 9. Ya, tapi juga tadi betul yang dikatakan Dr. Tivia. Kalau Jokowi hadir, saya sendiri nggak yakin Jokowi hadir. Ya. Hadir. Karena akan ada banyak cara dia ngeles. Hadir tapi tidak tapi hadir. Ya itu banyak. Mau pakai Zoom, mau pakai apa, mau pakai dan kemudian pada dakwaan tiba-tiba muncul nama Kompol Syarif atau AKBP Syarif yang selaku dia yang melihat pertama. Yang melihat, yang melapor itu kan dulu Jokowi. Kok tiba-tiba muncul nama orang lain dan Jokowi kemudian nanti bisa kemudian digeser tidak menjadi pelapor tapi hanya menjadi saksi biasa. Kalau saksi biasa nggak wajib hadir. Ini hal-hal yang nanti akan harus kita cermati bersama. Prof Firman mungkin bisa menggaranti. Iya, jadi saya mau meluruskan saja dari awal ini adalah aduan yang menjadi laporan Pak Jokowi. Kalau lantas ada nama-nama orang lain itu hanya untuk dalam rangka nanti membuktikan. Nah, dulu nggak ada nama itu. Urutan peristiwanya seperti itu. Tapi kalau pidana dipastikan hadir ya, Prof? Iya, itu makanya saya mau sampaikan dan kalaupun memang nanti dalam persidangan Bapak sudah mengkonfirmasi ya dan langsung secara publik juga sudah menyampaikan akan hadir. Jadi kita tunggu. Ketemu aja lah. Iya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan baru gitu kan. Dan saya pikir sudah bijaksana kita tunggu dan nanti kita lihat dalam pembuktian. Saya rasa demikian. Kita tunggu, kita siap melihat Jokowi mengetik. Siap. Jokowi mengetik. Kita tunggu. Yang paling dekat berarti hari Senin ya, tanggal 20 hasil dari pra-peradilan yang kedua. Dan nanti hari Kamis seperti Pak. Oke, baik. Mas Roy, terima kasih. Mbak Flora, terima kasih. Aduh, apa kabar disertasi? Apa kabar disertasi UNJ? Udah banyak loh yang mengulik-ngulik, yang mengupas-ngupas disertasi UNJ. Udah banyak loh. Bang Joshua Sinambela, Bang Roni Teguh, Bang Bill. Semuanya sudah mengorek-ngorek. Katanya diduga ada plagiat. Benarkah seperti itu? Tolong dong dijawab tuh. Bener nggak ada plagiat? Itu yang pengen kita tahu. Dan katanya, kata channel bukan partai politik yang juga anggota YouTube Nusantara, beliau juga seorang dosen, katanya disertasi Roy Suryo diupload jam 3 subuh. Waduh, rajin sekali UNJ, rajin sekali. Apakah langsung diupload ketika Roy Suryo paginya mau datang ke kampus? Ya. Kayaknya sih Roy Suryo spesial gitu ya di mata UNJ. Dan saya lihat video Roy Suryo saat ketemu dengan profnya kan dia sempat nanya tuh, Prof katanya kalau ada aturan kalau mahasiswa itu kena pidana dan sudah ingkrah akan di DO. Nah, kata profesornya nggak ada aturan seperti itu. Sedangkan Bang Bill sudah ngomong ada aturan seperti itu di kampus UNJ. Dan Prof Richard, Dr. Richard juga mengatakan hal yang sama. Ada kalau nggak salah bunyinya ada aturan yang kalau mahasiswa itu terkena tindak pidana dan sudah ingkrah, sudah ketuk palu di pengadilan, itu konsekuensinya akan di DO. Tapi kok Roy Suryo nggak di DO? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa Profnya Roy Suryo ngomong itu tidak ada aturannya? Nah, ini harus jelas nih. Dan Bang Bill juga sudah membongkar rekaman dari UNJ. Waduh, ini makin menarik saja nih. Nanti kita simak sama-sama di channelnya Bang Bill ya. Karena ini sedikit-sedikit menggemparkan teman-teman. Dan mengenai Ugro Seno, waduh Pak Ugro akhirnya dipanggil Kortas Tipikor, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang dijabat oleh pimpinannya itu kalau nggak salah dijabat oleh bintang 2 teman-teman. Jadi langsung dibawa ke Polri. Dan sepertinya Kortas Tipikor ini sedang panas-panasnya gitu ya kan, sedang fight-fightnya nih untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kita lihat saja nih pertarungan antara, bukan pertarungan sih, tapi lebih kepada persaingan antara KPK, Polri dan juga Kejaksaan dalam memburu koruptor. Nah, ini penting nih biar ada
ada apa ya? Ada yang kita lihat, wah ternyata kejaksaan ngurus ini, wah polisi ngurus ini, wah KPK ngurus ini. Tapi kalau kita lihat sekarang KPK itu sedang fokus untuk daerah-daerah ya. Dia kan banyak menangkap kepala-kepala daerah yang OTT teman-teman. Ini luar biasa KPK loh. Kalau kejaksaan dia sedang mengembalikan uang-uang rakyat, uang-uang negara yang dimana ada satgas PKH-nya. Ini menarik teman-teman. Kalau Polri, wah kemarin kasus Jampitsus, sekarang siapa lagi tuh? Ugroseno, kasus Asabri, kasus hutan juga kalau nggak salah ya, yang blackout itu. Nah batubara, wah banyak sekali yang diurus korupsinya nih. Memang kayaknya di era Prabowo ini semua kasus korupsi dibongkar semua teman-teman, disikat semuanya tanpa pandang bulu. Ini luar biasa Pak Prabowo deh. Tapi kemarin ada polemik juga tuh mengenai Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum dari Febri Ardiansyah yang bawa-bawa nama presiden. Wah, nanti kita bahas di next video ya. Pokoknya kita fokus sekarang ke Dian Sandi lagi. Dian Sandi akan hadir di pengadilan, di persidangan nanti sebagai saksi sepertinya untuk memberatkan Roy Suryo dan juga Tifa. Dan masuk akal juga sih kata Dian Sandi ini. Roy Suryo ini kan tinggal di Jogja, dekat dari UGM. Kok nggak bisa gitu dapat satu angkatan Pak Jokowi? Ataupun orang yang wisuda bersama Pak Jokowi mengatakan, enggak, saya nggak lihat Pak Jokowi. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya mengatakan, iya, saya wisuda sama Pak Jokowi. Saya pakai tugas sama Pak Jokowi. Saya lulus sama Pak Jokowi. Rata-rata orang mengatakan itu. Jadi ya Roy Suryo, udahlah. Tadi katanya mau lihat Pak Jokowi ngetik. Apa lagi Pak Jokowi ngetik ya? Udahlah, kalau Pak Jokowi hadir di persidangan, udah selesai kalian. Udah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.